Jemaat dan sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa di hari yang penuh berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Harapan saya, kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dari kitab Amsal pasal 4 ayat 10. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Demikian firman Tuhan. Kita bersyukur oleh anugerah dan kasih Tuhan kita diberi kesempatan menikmati hari baru dan kita imani berkat Tuhan selalu baru setiap pagi. Tema renungan kita pada hari ini adalah manfaat hikmat dalam kehidupan. Manfaat hikmat dalam kehidupan. Amsal 4 berjudul Nasihat untuk Mencari Hikmat. Digambarkan dalam pasal ini bagaimana guru hikmat memberikan pengajaran kepada murid, kepada pengikutnya untuk memahami, mengerti manfaat hikmat dalam kehidupannya. Hikmat adalah pengajaran, hikmat adalah nasihat yang menuntun, mengarahkan kehidupan manusia kepada jalan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa yang mau kita pelajari dan renungkan dari teks pada hari ini? Yang pertama, dengarkan dan terimalah hikmat. Dengarkan dan terimalah hikmat. Sumber pengajaran, sumber nasihat yang terutama tentulah firman Tuhan. Maka ketika dikatakan dengarkanlah dan terimalah hikmat, ini berbicara tentang totalitas kehidupan kita yang rindu untuk mendengar, rindu untuk menerima hikmat, pengajaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Tidak hanya berbicara tentang telinga, tetapi berbicara tentang hati sebagai sumber, sebagai fokus dari kehidupan kita. Ketika berbicara dengarkan dan terimalah hikmat, maka di situ ada suatu keadaan di mana kita merasa kehidupan kita ini akan menjadi hampa tanpa kita mendengar, tanpa kita menerima hikmat, yaitu firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada perasaan kosong ketika kita tidak mendengarkan dan menerima hikmat dalam kehidupan kita. Ketika kita tidak membaca firman Tuhan, ketika kita tidak merenungkan firman Tuhan, ketika kita tidak mendengarkan penjelasan tentang firman Tuhan, ketika kita tidak membaca hal-hal yang berkaitan dengan kebenaran firman Tuhan dan tidak memperkatakan firman itu, artinya tidak mendengar, lalu ketika telah menjadi milik kita, maka kita terima, kita hidupi, lalu kita perkatakan, maka kehidupan kita menjadi kehidupan yang hampa, kehidupan yang tidak mengarahkan kita kepada jalan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi ketika kita memahami manfaat hikmat dalam kehidupan, maka selalu ada kerinduan, selalu dan selalu ada untuk mendengarkan dan menerima hikmat dalam kehidupan kita. Mendengar dan menerima itu bukan saja persoalan sesuatu yang menyenangkan, tapi juga siap untuk dikoreksi, siap untuk dibentuk, siap untuk ditegur oleh kebenaran firman itu. Karena dengan proses yang demikianlah kehidupan kita akan menjadi lebih baik dari hari ke hari. Yang kedua, hidupmu diberkati. Hidupmu diberkati. Kalau kita baca tadi, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Ketika kita telah mendengarkan dan menerima hikmat,
telah memilikinya dalam kehidupan kita secara pribadi, menghidupinya, lalu kemudian hikmat pengajaran itu yang bersumber dari firman Tuhan itu kemudian menjadi bagian yang tidak terlepaskan dari totalitas kehidupan kita, dari gaya hidup kita, dari kesaksian keseharian kita, maka akibatnya adalah hidup kita diberkati. Kalau dikatakan tadi tahun hidupmu menjadi banyak, itu bukan saja berbicara tentang angka, tentang berapa tahun kita hidup, bukan. Tetapi yang mau dikatakan di situ adalah seberapa tahun pun Tuhan berikan anugerah kehidupan bagi kita, maka kehidupan kita menjadi kehidupan yang diberkati. Kehidupan yang diberkati adalah kehidupan yang membuat kita menyadari siapa diri kita di hadapan Tuhan. Kehidupan yang menempatkan kita kepada suatu keadaan pengenalan diri yang benar. Siapa aku di hadapan Tuhan? Lalu kemudian kita respon keberadaan diri kita di hadapan Tuhan itu dengan mensyukuri anugerah kehidupan ini untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Kehidupan yang diberkati adalah kehidupan yang mensyukuri apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Kesempatan, pengalaman, peristiwa, perjumpaan, kebersamaan dengan apapun yang Tuhan berikan kesempatan itu kepada kita, kita syukuri. Lalu kemudian dari rasa syukur itu kita memancarkannya melalui hidup keseharian kita. Hidup yang diberkati adalah hidup di mana kita merasa bahagia dan kebahagiaan itu kita berikan juga kepada orang lain melalui kesaksian kehidupan kita. Kedua hal inilah yang akan kita gumuli dan kita hidupi ketika kita memahami manfaat hikmat dalam kehidupan, maka kita akan rindu mendengarkan dan menerima hikmat pengajaran firman Tuhan dalam hidup kita. Dan yang kedua tadi, kita akan berbahagia, hidup kita diberkati. Tidak hanya menjadi milik kita kebahagiaan itu, tapi kita bagikan bagi sesama dan lingkungan. Selamat menjalani hari-hari kita. Selamat menjalani segala aktivitas sepanjang hari ini. Tetaplah menyadari bahwa hikmat sangat bermanfaat di dalam kehidupan kita. Saya akan mempersembahkan sebuah lagu, kiranya lagu ini menjadi berkat bagi kita semua. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus kami bersyukur untuk firman pada hari ini yang mengingatkan kami betapa hikmat sangat bermanfaat dalam kehidupan kami. Karena itu kami selalu akan mencari, kami selalu akan mendengarkan dan menerima hikmat Tuhan, pengajaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Dan ketika kami telah menghidupinya, maka Engkau berjanji, Engkau akan memberikan umur kehidupan yang banyak. Hidup kami diberkati, menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan berkat bagi kami dan sesama. Mampukan kami Tuhan menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Berkati seluruh jemaat Tuhan, berkati seluruh hamba Tuhan, berkati keluarga kami dimanapun berada, berkati bangsa dan negara kami, berkati pemerintah kami. Bagi setiap yang sedang bergumul saat ini, Tuhan tolonglah mereka agar mereka beroleh kekuatan, beroleh jalan keluar terbaik. Berikan hikmat-Mu bagi mereka untuk bisa melampaui segala pergumulan yang mereka hadapi saat ini. Terima kasih Bapa, seluruh hal yang kami rencanakan untuk kami kerjakan sepanjang hari ini, berkatilah agar itu berkenan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi kami serta sesama. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, sehat, semangat, dan sukacita senantiasa di dalam penyertaan Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati.